Si asisten pun terkejut dengan pemaparan yang dijelaskan oleh wanita itu. Dia menutupi dasar hukum langkah tertentu dan bahkan kelalaian juga. Dia lumayan bagus. Terima kasih sudah mendengarkanku. Aku sudah selesai bicara. Pembawaan yang jelas, pemikiran yang polos. Apakah aku baru saja mendapatkan emas? Bagus-bagus. Lalu dia melirik kepada si asisten dan dia pun mengangguk. Ya, terima saja dia. Secara tidak langsung dia berkata seperti itu. Nona Cendulo, bisakah aku merepotkanmu agar mengatur waktu untuk membicarakan tentang gaji dan keuntunganmu? Bagaimana? Lalu, jika tidak ada masalah, kau diterima dan bergabung dengan perusahaan kami secepatnya. Iya aku berhasil. Aku mendapatkannya, bos. Orang babal ini sungguh punya banyak tenaga. Selanjutnya kami akan mengundang superstar internet kita. Baru berumur 23 tahun, pengusaha alumni yang lulus kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tuan Jianceng. Akhirnya Jianceng pun diundang ke dalam panggung. Semuanya selamat malam dan bla 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 bla. Jianceng, segalanya menjadi menarik. Rupanya si Wang Rai Rai juga ada di sana. Wang Rai Rai itu adalah orang yang diselamatkan bapaknya ya sama si Jianceng. Setelah itu terjadi, kesenangan malam pun terus berlalu. Jianceng merokok di luar. Kalau ini bukan soal membahas kemitraan sebelum perusahaan ditetapkan, maka ini cuma janji bibir. Setelah segalanya bursa kerja ini, aku menyelinap keluar. Seseorang menyelinap dan berkata, apa kau masih ingat di hari kita di rumah sakit? Aku sungguh tidak berpikir Jianceng dan Jianceng adalah orang yang sama. Ternyata itu adalah dia. Aku sudah tidak berpikir. Oh ya, Wang Siran, benar. Wang Raya kita. Wang Ran. Siran aja lah kita kalau gitu namanya Siran. Oke. Sepertinya kita memiliki alma mater yang sama. Jangan katakan padaku kau juga membicarakan soal kerjasama. Aku menantikan orang tuanya dan benar-benar kesempatan yang besar. Pertama-tama biarkan aku sampaikan terima kasihku karena kau telah menyelamatkan ayahku. Oh, sama-sama, santai. Selanjutnya aku akan memuaskan sedikit rasa ingin tahu kok. Oke? Tenang, aku tidak akan menanyakan rahasia perdagangan ini. Sebagai editor dari majalah kampus, aku cuma ingin mewawancaraimu. Si alumni yang terhormat, bagaimana? Ya, tidak masalah. Baiklah kalau begitu, bagaimana kehidupan kampusmu? Dan akhirnya pun dia diwawancarai oleh si Wang Siran. Beri aku nomor ponselmu. Kau memakai produk juga. Lalu dia pun melihat ponselnya dan dia melihat bahwa White sudah di-download kepada ponselnya. Oh iya, aku selalu ingin bertemu dengan penyelamatnya, tapi mungkin mengetahui situasinya dia memulai setahun dengan terus membicarakan tentang ini. Aku akan merepotkanmu untuk mengunjungi pria tua itu. Baiklah, sampai jumpa. Aku mengirim orang yang tak tersentuh lagi sepertinya. Ini tenaga normal, sistem tenaga normal. Semuanya terjadi begitu saja. Ternyata nomor unit 3001 mengaktifkan urutan pemanasan, sistem kecerdasan normal, semuanya normal, pengisian selesai, penggunaan pada posisi. Rupanya Jian sudah kembali ke dunia kiamat. Alasan dari situasi sekarang ini harus diceritakan kembali ke masa depan. Bersiap dan berkumpul dalam setengah jam semuanya. Sementara itu kita kembali ke seminggu yang lalu. Jian yang kembali ke masa kiamat. Dia langsung tidur di sebuah sofa sambil mencari-cari sepi, kemana yang lain, kenapa tidak ada suara terdengar dari konstruksi. Hei, apa yang terjadi ya? Apakah mereka sudah menyelesaikan infrastrukturnya? Tidak mungkin secepat ini kan? Dia pun pergi ke sana ke sini mencari orang. Pergi kemana mereka? Lalu dia pun mendapatkan pesan, temui aku di dinding luar, ingatlah untuk memakai alat penyaring Shunjao. Ternyata itu adalah pesan dari Sun. Dia pun pergi keluar. Oh Jian, kau sudah datang. Apa yang terjadi? Kenapa pembangunannya terhenti? Kata Jian. Lihat saja sendiri, mereka sedikit aneh. Rupanya di luar sudah dikerumuni oleh para zombie. Mereka mengepung markas untuk menghindari lebih banyak perhatian dengan suara ribut pembangunan. Jadi kami menghentikan pembangunannya untuk sementara. Jadi begitu ya. Ini siang hari, bagaimana bisa mereka? Tampaknya mereka diberi obat bius. Seharusnya mereka tidak bisa terkena matahari dalam siang-siang, jadi mereka mempertahankan kondisi panggilannya untuk sepanjang hari. Alasan tepatnya masih belum jelas, tapi tingkat bakteri yang tidak diketahui dalam udara telah meningkat. Jadi aku menyuruh orang memakai masker. Orang yang sudah terinjeksi dan perangkat tambahan seharusnya memiliki kekebalan yang bisa menahan ini. Untuk mencegah pemusnahan bakteri melebihi batas, aku juga memberi 150 set pakaian pelindung.
Aku ingat kau membicarakan dasar pergerakan sesuatu yang seperti fotosintesis itu, bukan? Ya, biasanya mereka berkeliaran atau terdiam pada siang hari. Tapi bagaimana ini? Meskipun tidak ada bukti ilmiah, apakah seluruh penjuru kota Wanghai seperti ini? Hanya satu area. Menurut berita dari Jalan 6, sepertinya bakteri itu tersebar keluar lewat sumber tertentu. Bagaimana dengan markas orang yang selamat terdekat? Bagaimana tanggapan mereka? Sayangnya, pria Zhao Chenwei itu pasti mengalami sakit yang sama. Dalam 15 hari terakhir, para zombie ini sudah mencoba menyerang kita sebanyak 6 kali. Untuk sekarang, perdagangan dengan orang selamat telah terganggu. Untungnya, di zona selokan tidak ada zombie, jadi kita masih bisa mempertahankan hubungan dengan Jalan 6. Jalan selokan ya, kata Jian. Kita menyingkirkan sumber bakteri ini. Aku punya perasaan kalau udara di sini lebih baik dan lebih buruk. Dalam keterbelakangan saat ini, pada saat mendekatinya saja akan berbahaya. Ya, pada saat ini ada 401 orang yang terkena bakteri ini. Aku akan pergi dan bersiap. Kita akan memastikan rencana untuk menindaklanjuti semuanya. Aku juga ikut. Tidak, ayolah, dengarkan aku. Dengan bidikan seperti itu, hei, ayolah, kemampuan bertempurku sudah cukup baik sekarang. Lagi pula, aku bisa kabur kapanpun dari pertempuran. Jika aku membiarkanmu kau pergi sendiri, aku tidak akan bisa tenang, kata Jian. Baiklah, aku akan menjanjikanmu itu. Masih ada masalah makanan. Makanan sudah mau habis. Baiklah, itu bukan masalah besar, kata Jian. Lalu Jian pun ditelepon oleh seseorang. Lama tidak bertemu Tuan Jiang. Rupanya itu adalah si supplier Jian yang membeli beberapa makanan kaleng dari Jian. Untuk menghemat waktu, langsung saja pada intinya. Aku berharap untuk meningkatkan volume dagang kita. Sungguh kebetulan kita memikirkan ide yang sama, yang menguntungkan. Khususnya buah kaleng itu sudah mencapai kekurangan stok dari lebih dari 1000. Ini pengajuan rincinya. Lalu tiba-tiba muncul beberapa dokumen. Dia meminta daging kaleng meningkat 10.000 dan buah kaleng 8.000, biskuit 100.000 dan mie instan kurang lebih 20.000. Dia meminta itu untuk beberapa kristal. 450.000 itu sungguh sesuatu. Satu set armor dayanya hanya 10.000. Lalu daging kaleng juga bisa ditukar dengan ini. Bagaimana ini? Dengan segala hormat, itu pesanan yang lumayan banyak. Aku butuh waktu untuk menyiapkannya, tidak menyembunyikannya ya. Untuk menangani perubahan dengan zombie di lingkungan, komite memutuskan untuk melakukan ekspedisi pembersihan 2 sumber bakteri tak dikenal. Rencana A dan rencana B dijalankan dengan biaya komite. Aku menyumbang 31 armor daya pejuang dan tank spider, menghasilkan Deviant 21% dari rute A. Apakah ada keuntungan dari pembersihan ini, kata Jian. Aku ingat bahwa tidak semua zombie menghasilkan kristal dari tungkuk mereka. Bahkan spesies paling berbahaya cuma 40-50 paling. Rute itu diduga memiliki total penghasilan 1,2 juta kristal. Mengeluarkan amunisi 100.000 kristal sangat tak bisa dibandingkan dengan 1,2 juta. 1,2 juta itu bisa dipikirkan, kata Jian. Karena mereka telah terinfeksi bakteri yang sangat aneh, para zombie mulai mendapat kemampuan presentatif. Kemampuan tempur mereka juga meningkat, dan lagi mereka semakin dekat dengan sumber, jumlah kristalnya semakin banyak. Banyaknya orang selamat pada ini. Beberapa dari mereka pasti tidak akan menangkal para mutan itu. Bahkan setiap zombie menghasilkan sedikit kristal. Kota memiliki 1 juta orang. Dengan di bawah sekarang senjata berkelas berat, mereka akan bukan ancaman. Sebenarnya Jalan 6 bisa melakukan pembunuhan ini. Baiklah, sepertinya kalian punya banyak rencana. Tentu saja persediaan untuk ekspedisi ini didapatkan dari massa. Setelah kami kehabisan sumber keuangan, kami diduga 1.300 kelas menengah baru di tempat ini. Walaupun kristal jalan jumlah besar menyebabkan inflasi jangka pendek, jika memasuk ke pasar setelah itu, kristal adalah mata uang yang dikonsumsi. Konsumsi akan menjalankan produksi industri 6. Produksi 6 akan menjadi memakai kristal. Dengan cara ini kristal akan terus meningkat, lalu menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan kita untuk berkembang. Setelah kekayaan ini menjalankan konsumsi, tidak mengerti sama sekali. Kalau begitu, kalau saja Xia ada di sini. Kalian sungguh bergantung pada ini ya. Kalau begitu, kenapa kau tidak menyerang kota pusat lebih awal, kata Jian. Ngomong-ngomong soal itu, pembicaraan itu ya agak sulit. Kota pusat sedikit spesial, tapi penghasilan ekspedisi pinggiran pusat pasti dijamin stabil.
Lalu Jian pun berkata, sial, secara tiba-tiba para bandit yang biasanya membawa senjata rusak akan memiliki uang untuk menukarnya. Kalau begitu, jika itu terjadi, maka aku akan dalam kesulitan. Bagaimana menurutmu Tuan Jiang? Aku percaya kau paham. Jika kita membuka pasar makanan selama masa keemasan ini, orang tidak akan pernah tertarik lagi pada campuran nutrisi kalengan bodoh itu. Dan dari zombie mutan sapi yang kita buat itu hanya menjadi masa lalu. Itu benar, kau sudah memikirkannya dengan sangat rinci. Jika terdapat apresiasi nilai kristal, aku harus bekerja sama denganmu untuk menurunkan harga makanan dan membuka beberapa pasar. Tapi mohon percayalah padaku, setelah penjualan meningkat, perdagangan makanan akan menstabilkan keuntungan yang lebih besar bagi semua pihak. Apalagi saat pasarnya dibuka, itu akan menjadi meningkatkan produksi. Dia tidak salah juga. Jian pun berpikir untuk sejenak. Pada waktu yang sama di sisi lain, apakah dia sama sekali tidak mengalah sepertinya? Tuan Jiang, bagaimana? Apakah perusahaanmu tidak tertarik dengan teknologi kami? Lalu ujuk-ujuk saja dia menawarkan teknologi miliknya. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan tujuan ini. Dan jika kita mengambil kesempatan untuk mendapatkan suara lebih banyak di lingkunganmu, maka aku bisa membagikan teknologi kami denganmu. Hahaha, kalau begitu Tuan Chen, 40.000 mesin M2 dan 90.000 mesin produksi peledak 10 kilo kualitas tertinggi dan 110.000 senjata Electronic Magnetic 50, aku percaya tidak akan sulit bagimu untuk mendapatkannya, bukan? Tentu saja tidak masalah. Meskipun itu teknologi militer, tapi jumlahnya masih masuk akal. Kenapa itu terasa menggangguku, kata si supplier. Tuan Chen, ada satu hal terakhir. Di dekat markas kami juga ada sumber melihat jalan, namun saya mengirim pasukan untuk membantu bereskannya juga. Katakan saja apa yang kau butuhkan. 10 set armor daya tipe 3, aku akan membelinya dengan harga 110%. Itu mustahil. Bagus sekali kawan, aku akan meraup keuntungannya nanti. Dan begitulah Jian mendapatkan armor dan menjadi Iron Man seperti sekarang. Selain Jian, beberapa anggotanya juga mendapatkan armor. Ini masih terasa aneh. Persiapan selesai, kata yang lain. Baiklah, nyalakan sistem senjata. Mengerti. Oke. Berhati-hatilah, jangan biarkan para zombie merusak formasi kita. Kita semua persediaan ada di mobil. Buka gerbang, cepat. Akhirnya gerbang pun dibuka. Mereka banyak. Jangan meremehkan mereka. Bidik kepala langsung agar mereka langsung mati. Baiklah, rasakan pelurku. Jangan cuma menembak. Fokuskan untuk membuka jalan. Tembakan mesin Vortex mulai membuka jalan. Dar. Para pasukan Jian sudah mulai menembakinya. Akhirnya Jian pun pergi dari sana memakai truk. Tidak masuk akal, kenapa sulit sekali Kapten? Pendeteksi kehidupan mendeteksi tidak ada satupun yang hidup dalam 500 meter dari sini. Lebih tepatnya di dekat sini. Kita adalah satu-satunya kehidupan. Baiklah semuanya, tetap waspada, kata Sun. Aku sudah merasakan bahwa ada yang tidak beres. Ya, pasti ada kaitannya dengan bakteri di udara. Ayo kita cepat. Kita masih sejauh 3 km dari tujuan. Jian pun melanjutkan perjalanannya. Ada apa? Posisi 1 dan 2 meluncur dalam posisi. Posisi 4 siap dalam posisi. Siap semuanya, tembak. Dan dia menembak beberapa mutan. Ceng, apa aku melihat bakteri yang terhempas? Mereka bersatu lagi. Apa itu? Makhluk itu masih ada di situ sebelum bakteri itu pergi. Cepat tembak. Akhirnya dia pun ditembak. Pada kecepatan ini serangan EMP ya. Akhirnya mereka pun diserang oleh bom EMP. Dan akhirnya mereka terpental. Serangan EMP, laporkan status. Ini tidak baik. Sepertinya aku terlempar ke dalam gedung, akan mencari kalian. Dia tiba-tiba saja monster masuk ke dalam gedung untuk menyerang Jian Cheng. Ada apa ini? Tangan itu sangat besar. Rupanya itu adalah monster domba. Senapan taktisku terlempar begitu saja. Dengan jarak begini aku harus meresikokannya. Asing, rasakan ini. Dar. Peluru bahkan tidak bisa menembus sisiknya. Tidak ada pilihan lain. Lalu Jian pun mengeluarkan pisau, menunggu waktu yang tepat dan serang. Lalu monster itu pun menyerang dan ayo sini maju. Kelemahan cakap itu adalah mata dan punggung rupanya. Jian pun menghilang. Lalu dia pun tiba-tiba ada lagi dan dar. Ceng, apa kau mendengarku? Aku ada di sini. Jangan berteriak. Aku ada di sini. Terlihat Jian Cheng yang terluka parah sepertinya.
Apa kau baik-baik saja? Aku tidak akan mati. Kau mengerti memakai sangat banyak energi dalam sekali pertempuran itu akan menyebabkan kepalamu pusing. Jadi untuk sekarang ayo kita keluar dari sini. Semua zombie mutan berkumpul di sini. Ini sangat berbahaya. Tunggu. Zombie dan mutan bekerja sama, bukankah cara kematian mutan memakan zombie? Kenapa mereka menjadi bekerja sama? Baiklah, silahkan keluar dan lihat sendiri apa yang terjadi. Kami mengejarnya sampai ke lokasi ini. Ini terjadi ketika kau bertemu dengan cakar kematian. Kemudian semua zombie di daerah ini mulai mengepung tempat ini. Tim yang lain berusaha semampu mereka untuk membersihkan area. Namun keanehan ini, makhluk ini masih bersembunyi di dalam sini dan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Ayo bergerak sebelum kita terkepung. Panggil tim yang lain untuk mengulur waktu. Aku akan masuk. Tidak. Sun pun berkata, apa kau gila? Kau akan masuk ke sana? Apa kau sudah bahkan tidak tahu apa yang ada di sana? Ayolah, jangan paksakan dirimu. Tidak ada yang bisa mengancamku. Tidak peduli apa yang aku hadapi, aku bisa kabur kapan saja. Tapi Sun pun yang merasa cemas. Maka ayo kita pergi sama-sama. Jangan lakukan ini. Sudah tidak ada waktu dalam jumlah ini. Zombie hanya akan mengikat kalian. Ayo lanjutkan saja. Aku akan menunggumu. Di sini wanita ini pasti akan memegang tegas kata-katanya. Dia sudah mengambilnya dengan serius, kata Jian. Rupanya akhirnya Sun pun melunak dan akhirnya Jian masuk ke sana sendiri. Sementara itu Sun akan menunggunya. Baiklah, kalau begitu tahan gedung ini untukku selama 2 jam. Jika aku tidak kembali dalam 2 jam, pakailah jetpack untuk melarikan diri, oke? Santai, seperti yang aku katakan, aku bisa kabur kapanpun. Apa kau lupa aku ini adalah penjelajah? Aku bisa kembali ke masaku dengan waktu yang tepat. Baiklah, tapi ini juga siang hari ketika aku pun menghancurkan beberapa zombinya. Pada zombie akan berhenti, percayalah padaku, oke? Akhirnya Jian pun masuk ke dalam gedung, ke dalam lubang itu. Ini bukan terowongan yang dibuat secara natural. Terlihat beberapa dari bangunan itu terbuat dari metal dan besi, dengan tembok seperti ini bahkan ada lift. Apakah ini adalah shelter pengungsi? Dan jalan yang menunjukkan ke dalam seharusnya begitu juga, bukan? Monster itu bisa menghancurkan pintu masuk dari shelter pengungsi. Rupanya aku harus waspada. Akhirnya Jian masuk ke dalam sini dan tap. Ada apa ini? Pan Asian Corp. Rupanya itu adalah sebuah perusahaan. Tidak ada panel apapun atau tombol di sini. Jangan bilang kalau monster itu tidak hanya bisa menembus permukaan tapi juga dinding setebal ini. Aku pikir ini tidak akan menghentikanku. Akhirnya Jian pun mengelas pintu itu dengan sendiri. Sepertinya ini tidak akan bekerja. Apa yang kau lakukan itu tidak berarti. Seseorang bicara. Siapa di sana? Dia menengok ke sana ke sini. Apa yang sedang kau lihat pada dasarnya adalah layar komunikasiku. Siapa itu? Seseorang berbicara pada Jian. Hei, ada apa ini? Siapa kau? Komunikasi, aku pikir sudah menghidupkan penghalangan elektromagnetik untuk menghalangi komunikasi. Tapi apa yang terjadi? Rupanya seseorang itu berkata, penghalangan elektromagnetik. Apa kau bahkan bisa mengikuti ilmu pengetahuan fisika sekolah dasar? Aku ingat kalian manusia sudah menyingkirkan itu. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Apa kau bahkan tidak bisa tertarik sedikit pun? Kau tahu namaku, bagaimana denganmu? Apa kau kehilangan kemampuan bicara secara tiba-tiba? Rupanya Jian terus mengabaikannya saja. Dan akhirnya saat Jian berbicara untuk pertama kalinya, pertama, kau bukan ancaman bagiku, kata Jian. Lalu tiba-tiba saja pintu terbuka. Hei, apakah itu kau? Ya, sama-sama, itu adalah ulahku. Sudahlah. Jian pun masuk. Aku sudah menyia-nyiakan banyak waktu. Aku harus cepat. Tunggu. Jika kau berusaha menemukan cacing itu, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu, cacing seperti apa bentuknya? Sekarang di mana cacing itu? Kata Jian. Manusia, sepertinya kadang-kadang kau tidak hanya kehilangan kemampuan bicaramu, fungsi pendengaranmu juga tidak berfungsi dengan baik, ya. Apa kau mendengarku? Aku bilang kau tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi Jian tidak peduli. Dia terus masuk. Bisakah kau memberitahuku tentang cacing itu? Baiklah, cacing itu hanya segumpalan bola daging. Si cacing ketakutan berusaha memasuki ruang hibernasi. Terus terang saja, lumayan cerdik sebenarnya. Dia cukup mengancamku. Aku tidak punya pilihan selain membiarkannya masuk. Jadi dia tidak mengancammu lagi ketika kau membiarkannya masuk. Ya, kenapa kau berpikir seperti itu? Aku membiarkannya masuk karena keinginanku. Hei, makasih. Bisakah aku tanya sesuatu padamu?
Sudah aku bilang, bukankah kau sudah banyak bertanya pada aku sebelumnya? Selain itu, aku tadi bicara padamu dan kau cuma diam saja. Sekarang kau pengen bertanya. Lalu Jian pun mencuekannya lagi. Dia malah bertanya balik, kau itu apa? Kau baru menyadarinya. Ternyata kalian manusia menyebutku kecerdasan buatan keamanan nomor unit X71291. Hei, berikan informasi, kau ini program ya? Ya, aku kecerdasan buatan, kata dia. Dia memilih nama sendiri. Itulah, kau sebuah intel bukan? Karena itu lebih menarik. Bunda ini sungguh punya selera yang buruk. Makasih, aku tahu cacing itu di mana sekarang berada. Dia sedang berhibernasi kan? Hei, tunggu, apa yang kau lakukan? Jian pun keluar dari armornya. Meskipun aku tidak bisa berkata, itu juga tidak menjadi mati besi. Apa kau mengetahui partikel klien? Sesuatu seperti itu, meskipun mereka meluputkanmu, mereka akan melelehkanmu loh. Aku menyerahkan memakai armor ini kembali nanti. Bahan bakar cadangannya tidak cukup. Hei, kau pergi hanya dengan itu? Apa kau yakin? Akhirnya menjadi jauh. Akhirnya aku terlepas dari benda menjengkelkan itu. Itu sangat berat, kata Jian dalam hati. Aku akan meledakkan bahan bakar di gudang ini langsung. Pelindung membutuhkan 3 detik untuk memasuki password mengaktifkan programnya. Aku hanya harus bertahan selama 3 detik. Cairan lengket ini sudah berada tidak jauh. Jian Cheng, kau bisa melakukannya. Lalu si AI itu pun berkata, kau gila. Kau benar-benar manusia yang menarik. Detak jantungmu menjadi semakin cepat. Kau itu sebenarnya takut. Bisakah kau memberitahuku? Meskipun kau takut, kenapa kau tidak lari? Diamlah, dasar kau tukang ngoceh, kata Jian sambil marah. Aku bilang diam.